Yang pertama, gereja itu adalah gedung di mana orang-orang percaya menyembah memuji Tuhan. Yang kedua, gereja itu eklesia, artinya kumpulan orang percaya yang berani keluar untuk menyaksikan bahwa dia adalah anak Allah. Gereja yang kedua ini, saudara, waktu dia berkumpul, dia juga gereja. Tapi waktu dia ada di tempat tertentu seorang diri, dia juga gereja. Haleluya. Nah, persoalan-persoalan krusial dalam kehidupan orang-orang Kristen atau dalam gereja Tuhan, saudara, sangat banyak sekali menurut saya. Ini yang perlu kita bereskan, karena ketidakpahaman kita, ketidakmengertian kita dalam melihat persoalan itu. Dan kita nggak akan bisa menyelesaikannya kalau kita tidak bisa memandang persoalan itu dengan jelas, saudara. Ya, saudara, saya ketemu seorang pendeta, ya, dia berkata kepada saya, Pak, bagaimanalah kita bisa melayani dengan maksimal? Kenapa? Ya, saya ini kan baru perintisan, jemaat baru 15 orang. Itu pun jemaatnya itu orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Bahkan bukan menengah ke bawah, Pak, menengah ke minus. Haleluya. Sorry, bukan menengah ke minus, ya, ke bawah ke minus. Ya. Nah, haleluya. Oh, jadi itu jadi persoalan sama dia. Saya ketemu ada seorang gembala lagi juga, dia bilang, Pak, dia bilang, memang kita pelayanan sudah lama di sini. Jemaahnya lumayan, Pak, ada 100 orang. Tapi ya namanya orang-orang yang ekonominya lemah, Pak. Ya, kolektenya dikumpulkan itu nggak bisa cukup untuk operasional pelayanan gereja ini, Pak. Jadi inilah persoalan, Pak, dalam kehidupan saya. Loh, kalau itu persoalannya, saudara, jawabannya simpel. Bukankah Bapa yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kaya? Haleluya. Alkitab bilang Matius 7 ayat 7, minta akan diberi, cari dapat, ketuk pintu-pintu dibuka. Haleluya. Yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk pintu-pintu dibukakan baginya. Berarti kan selesai masalah itu. Haleluya. Selesai masalah itu. Ya, karena dia tidak bisa memandang seperti saya memandang. Dia tidak bisa melihat seperti saya melihat. Hai rekan-rekanku yang mengalami persoalan yang sama. Saya punya jemaat yang saya layani juga 20-an orang. Mereka juga orang-orang ekonominya yang biasa-biasa. Kolektif mereka, perpuluhan mereka jauh tidak cukup untuk biaya operasional gereja saja, apalagi untuk makan saya dan istri saya dan anak-anak saya 5 sama yang di kandungan. Tetapi saya tidak menganggap itu problem, karena saya tahu mengatasinya, karena saya tahu melihatnya, sehingga saya tahu bagaimana mengatasinya. Bapakku yang di sorga, dia Bapakku yang kaya raya, sehingga saya tidak pernah kekurangan. Saya ketemu lagi seorang gembala, dia katakan, Pak, di sini ini jemaatnya luar biasa, Pak. Ya, banyak Chinese, pedagang-pedagang, ya, pedagang-pedagang. Jadi untuk keuangan sih kami cukup melimpah, luar biasa. Tetapi Pak, katanya, kami ini selalu tertekan karena ditekan, diteror. Karena di sini nggak ada orang-orang yang pangkat, Pak, nggak ada pejabat. Semua di sini hanya pedagang-pedagang, Pak. Ya, dagang mebel, dagang sayur, dagang. Tapi walaupun dia dagang sayur apa, tapi artinya orang-orang yang lumayan secara keuangan. Tapi kami, Pak, selalu diteror dengan kelompok-kelompok tertentu, dengan ormas-ormas tertentu. Loh, kalau itu alasannya, bukankah Yesus yang berkata segala kuasa di surga di bumi ada padaku? Bukankah roh Allah yang ada padamu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini? Saya tidak sepakat, Pak. Kalau itu menjadi problem, artinya kita buang Alkitab ini. Tidak ada problem.
Kita punya Tuhan yang hebat. Dengar semua orang di seluruh penjuru bumi, khususnya para gembala, kau punya Tuhan yang hebat. Kau punya Tuhan yang dahsyat. Kau punya Tuhan yang luar biasa. Kau tidak perlu takut sama manusia. Kau hanya cukup takut sama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Saya ketemu lagi satu orang gembala. Dia katakan kepada saya, Pak, di sini sih semuanya oke lah Pak, kalau untuk keuangan katanya. Tapi jemaat-jemaat di sini pendidikannya semua orang-orang biasa Pak. Kebetulan aja memang mereka ini orang beruntung, jual baju laris, ya, buka dagang sepeda laku, ya, jual motor laku dan segala macam. Untuk uang sih oke Pak katanya. Tapi mereka ini orang-orang bodoh. Jadi nggak ada ide-ide Pak untuk gereja ini. Ya cuma ngasih uang udah selesai saja. Loh, bukankah 1 Korintus berkata yang bodoh dari dunia itu dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar? Bukankah kita berkata hikmat Allah itu melebihi pengetahuan manusia? Tapi kan nggak ada masalah kan? Haleluya. Ini berarti ada masalah di gembalanya menurut saya. Bukan ada masalah di gerejanya. Bukan ada masalah di organisasi, di organismenya. Tapi yang bermasalah adalah gembalanya dalam melihat persoalan sehingga dia memahami persoalan itu dengan cara yang salah, sehingga dia tidak bisa juga mendapatkan solusi yang tepat. Ya, ada seorang gembala lagi ketemu saya, saudara. Dia katakan, saudara, memang Pak, di sini semua oke Pak. Ada pejabat, ada juga pengusaha, orang-orang pintar pun banyak di sini, ada S1, S2 dan seterusnya. Tapi Pak, wah, di sini ada beberapa kubu Pak, kubu A, kubu C, kubu D. Iya, jadi susah Pak mengembalakan mereka. Bahkan ada kubu tertentu yang uangnya banyak itu mau ngatur saya terus Pak. Jadi saya harus ikut aturan dia. Saudara, berarti ini saya katakan ini sangat nggak ngerti dia tentang gereja Tuhan. Sangat nggak bisa dia melihat masalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Kalau itu persoalannya, bukankah saudara waktu Miriam dan Harun ngata-ngatain Musa, lalu suruh Miriam kena hukuman? Tangannya kena apa? Kusta. Kenapa tangan mereka nggak kena kusta? Ada apa? Harusnya kena. Minimal harusnya dia nggak kena kusta, minimal dia kena tendang. Kenapa? Berarti saudara di sini ada persoalan. Karena kita bilang saudara, jangan mengusik hamba-hambaku yang diurapi dan jangan mengganggu para nabi-nabiku. Haleluya. Berarti saudara mereka nggak mengerti masalahnya di mana. Ya. Nah, untuk itulah saya sampaikan ini buat jemaat dan buat semua rekan-rekan saya, gembala-gembala di luar provinsi dimanapun Anda berada. Persoalannya bukan itu semua. Persoalannya ini Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Haleluya. Kalau kerajaan Allah itu benar-benar menguasai seorang gembala dan kerajaan itu benar-benar menguasai gereja itu, tentu persoalan-persoalan yang seperti tadi itu mudah diselesaikan, itu gampang dibereskan. Karena setiap pemberontak dengan sendirinya dia akan lari. Dia tidak bisa menghancurkan gereja. Satu-satunya cara yang dia bisa buat, dia hanya bisa lari dari gereja. Dia nggak mungkin bisa menghancurkan gereja, karena gereja adalah punya Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, persoalan krusial adalah kalau kerajaan Allah itu sudah tidak lagi nyata di dalam gereja itu, sudah tidak lagi nyata dalam gembala itu, sehingga semua apapun bisa jadi masalah. Persoalan-persoalan kecil pun bisa menjadi masalah. Tapi kalau kerajaan Allah itu betul-betul berkuasa dalam kehidupan seorang gembala, dalam gereja yang dia gembalakan, saya yakin percaya tidak ada
masalah yang menjadi masalah.